Kali ini saya akan mengerjakan soal aplikasi perkantoran assessment 2. Di sini sudah ada soalnya. Pertama, eh, bagaimana cara buka Microsoft Excel di Office 365 secara online, dan bagaimana membuka Office Microsoft Excel secara offline. Pertama, untuk yang online kita langsung masuk ke Chrome saja, atau bisa pakai aplikasi lainnya. Saya menggunakan Chrome, kemudian kita ketik office.com, dan yang akan muncul seperti tampilan berikut. Kemudian kita sign in dengan akun kita. Di sini saya langsung auto sign in karena sebelumnya saya sudah pernah sign in. Kemudian di sebelah kiri ada beberapa Microsoft Excel, ada beberapa Microsoft 365 yang bisa kita pilih. Kemudian kita pilih Excel. Kemudian kita pilih blank workbook. Maka secara otomatis akan membuka Excel dan kita dapat mengerjakan Microsoft Excel secara online. Dan untuk yang offline, kita harus memiliki aplikasi Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buka. Kemudian pilih blank workbook. Kemudian kita bisa mengerjakannya secara offline di sini. Di sini ada beberapa fitur, ada home, ada insert, ada page layout, ada formula, ada data review, view, automate, hub, Nitro Pro. Ini jika kita punya aplikasi Nitro di dalam laptop kita, PC kita, kemudian ada Power Pivot. Dan kita bisa mengerjakannya secara offline ataupun online. Begitu tutorial membuka Microsoft Excel. Kemudian saya akan mengerjakan soal kedua. Kita buka dulu filenya. Oke, kita disuruh membuat data awal menjadi data akhir, kita ubah. Oke, di sini saya sudah coba membuat filenya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat bentuk ininya. Setiap kolomnya saya mau ubah menjadi currency, jadi number, supaya jadi rupiah, supaya lebih gampang dilihat gitu ya. Kemudian di sini dia dalam bentuk diskon atau persen, dan sepertinya salah ya. Kalau 6% berarti 0,6%. Tanya sen. Bukan 0,6. Jadinya 0%. Oke, dia sampel persen. Kemudian total diskonnya ini kita bisa hitung dengan cara sama dengan kita pilih jumlah di komputer. Di kolom di sel L2, kemudian kita kali dengan sel F2, hasilnya menjadi 10 juta. Ini kita tinggal drag sampai ke bawah, maka hasilnya akan sama, 450.000, 10.400.000, 1.200.000, 7 juta. Nah, kemudian harga setelah diskon itu kita bisa hitung dengan cara jumlah awal di sel E2, kemudian kita kurang dengan diskonnya di G2. Hasilnya akan jadi 9 juta di sini, kemudian blok sampai.
Kemudian untuk harga tertinggi kita bisa cari dengan rumus sama dengan max. Kemudian kita blok kolomnya, kemudian secara otomatis dia akan mencari data tertinggi. Kemudian kita bisa kesalahan. Oh benar. Secara otomatis akan dan harga terendah sampai dengan admin dan select datanya. Oke, kemudian kita lakukan dan untuk rata-rata kita pakai average dan select data. Oh, rata-ratanya di sini ya, yang benar yang atas ya. Salah ya. Oke, kemudian drag ke kanan, hasilnya akan sama. Kemudian ini kita ubah dalam set. Buat jumlah totalnya center. Buat jumlah totalnya kita bisa jumlahin dengan sum. Ya, select datanya, data yang diambil dari 1 sampai 5. Dari H1 sampai H5, kemudian tutup kurung. Dari H2 sampai H6, kemudian tutup kurung. Dan kita enter. Oke. Ini sudah sama persis ya, kira-kira. Ini pekerjaan soal nomor 2. Kemudian saya akan mengerjakan soal nomor ketiga. Di sini saya sudah punya tabel datanya. Oke, kita tinggal kerjain aja. Pertama kita buat dulu ini keterangannya. Caranya kita pakai rumus if. Sama dengan if. Kemudian ini karena ada 3 variabel yang mau kita mau kita buat, ada tidak lulus, mengulang, dan lulus. Kita harus membuat peraturannya dulu. Oke, untuk yang tidak lulus mungkin dia harus di bawah 60. Kemudian dia akan terkategori mengulang jika dia nilainya 60. Kemudian jika di atas 60 dia terhitung lulus. Jadi kita bisa pakai logikanya. Pertama if sama dengan if buka kurung, pilih nilainya di D2, kemudian pilih titik koma. Kita buat dulu pernyataannya jika dia benar. Oh maaf, D2-nya harus kita kasih batasan jika dia lebih kecil dari 60, maka dia akan tidak lulus. Oke, kemudian kita titik koma, kemudian sama dengan if. Kita mau buat variabel baru, kita klik lagi nilainya di sini di D2. Kita kasih batasan lagi jika dia lebih dari 60, maka hasil true-nya adalah dia akan lulus. Dan jika dia tidak lebih dari 60 dan juga tidak kurang dari 60, maka dia akan mengulang. Kemudian kita tutup kurung sekali lagi. Oke, sepertinya ada kesalahan di sini. Ya, dia tidak perlu pakai sama dengan lagi di tengah rumusnya. Oke, kemudian kita bisa drag sampai ke bawah, kita blok sampai ke bawah. Ya,
sebuah kesalahan sini yang benar. Oke, tidak lulus, mengulang, lulus, kemudian mengulang, tidak lulus. Oke, sudah sama persis. Kemudian kita akan sortir datanya, kita blok, kemudian kita ke di sini saya zoom dulu. Di dalam home kita pilih sort and filter, kemudian kita pilih filter. Oke, kemudian kita disuruh untuk menampilkan yang lulus. Caranya kita klik di sini, kemudian select all-nya kita matikan, kita pilih yang lulus saja, kemudian oke, kemudian secara otomatis akan menampilkan data-data orang-orang yang lulus saja. Bana itu B nilai 70 lulus, Tana B nilai 70 lulus, Yana B 80 lulus, Sana C 90 lulus. Begitu untuk soal nomor 3. Kemudian kita akan lanjut ke nomor 4. Nomor 4, di sini saya sudah buat datanya terlebih dahulu. Sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP sama HLOOKUP. VLOOKUP dipakai untuk yang vertikal di nomor yang di bagian kolom hijau, dan HLOOKUP dipakai untuk yang kolom kuning dan tabel kuning. Sini kita pakai VLOOKUP. Kemudian buka kurung, pilih data yang mau kita cari, kemudian titik koma. Tabel array-nya itu dari data sini yang kita dari sini tabel kita yang sudah ada datanya. Kemudian kita F4, kemudian titik koma, karena dia berada di kolom kedua, kita buat dia 2, kemudian kita kasih false, terkurung, enter. Oke, secara otomatis kode BL itu akan berganti menjadi Bali. Ini kita tinggal drag ke bawah. Oke, kenyataannya sudah sesuai. Kemudian buat tarif wisata kita gunakan sama VLOOKUP. Kemudian kita pilih kode BL, kemudian titik koma, table array-nya ini lagi tetap sama. Kemudian kita tekan F4, titik koma, karena dia di kolom ketiga kita buat 3, kemudian kita kasih false, tutup kurung, kemudian ini kita ubah dulu ke dalam currency, currency. Tarifnya untuk ke Bali 4 juta. Ini kita tinggal blok ke bawah. Secara otomatis dia akan mengisi sesuai dengan harga yang berada pada tabel ini. Untuk yang HLOOKUP kita hampir sama ngerjain dengan VLOOKUP. Caranya kita buat sama dengan HLOOKUP, kemudian buka kurung, pilih datanya di kode BL di C16, kemudian titik koma, kita pilih table array-nya dari H15 sampai K17, kemudian tekan F4, kemudian titik koma, row index number di sini karena destinasi wisatanya berada di baris kedua pada tabel ini, kita pilih 2, kemudian titik koma, false. Kemudian kita blok ke bawah. Secara otomatis dia akan terisi sesuai dengan nama dan kode masing-masing. Untuk yang tarif wisata kita gunakan HLOOKUP juga di sini, sama caranya, hanya berbeda di barisnya. Kemudian pilih kode BL, kemudian titik koma, pilih table array-nya dari BL ini dari A15 sampai K17, kemudian titik koma. Sebelumnya kita harus tekan F4 dulu. Kemudian titik koma,
Dan dia di baris ketiga titik koma false. Oke, keluar harganya sesuai dengan tarifnya masing-masing. Oke, seperti yang terjadi sedikit kesalahan. Oke, saya akan ulangi. Sini sama dengan lookup. Dia buka kurung, pilih bel, kemudian titik koma, pilih K15 sampai K17, kemudian kita F4, kemudian titik koma, dia berada di baris ketiga, kemudian titik koma false, kemudian tutup kurung. Oke, baru kita drag. Ya, tadi gagal karena di sini ternyata tidak terikut F4, jadi dia gagal. Yang ter F4 hanya ini. Untuk nomor 4 itu saja. Soal yang kelima, di sini saya sudah buat tabelnya, kemudian kita akan membuat grafiknya. Caranya kita klik insert di sini, kemudian di sini ada di bagian chart ada beberapa chart yang kita harus buat. Kita akan membuat chart batang, bar chart, dan kita juga akan membuat pie chart. Oke, itu pertama kita buat yang bar chart dulu, kemudian kita pilih, kemudian pilih yang ini. Kita akan sesuaikan isinya di sini. Oke, select all, kemudian kita name-nya kita ubah, menjadi seperti ini. Apply. Oke, sudah sesuai. Kita tinggal mengganti judulnya. Di sini bisa kita klik judulnya, yaitu judulnya adalah kemudian buat pewarnaannya kita bisa ganti pewarnaannya di sini, pilih, kita pilih yang hitam. Oke, kurang lebih yang untuk bar chartnya sudah sesuai. Kita pindahin dia ke sini, pindahin bar chartnya ke sini. Kemudian kita akan buat pie table-nya, pie chart-nya. Sama caranya, kita insert dan pilih yang pie, pilih yang ini. Dan kita akan coba sesuaikan dengan yang di soal. Di soal dia menampilkan name, apply. Kemudian buat nilai tugasnya kita buatnya di sini, klik kanan, kita klik pada pie-nya, klik kanan, kemudian add data label. Maaf, di sini harusnya semua ya, add data label. Kemudian kita coba sesuaiin datanya, klik kanan lagi, format data labels. Sini kita buat percentage, benar, value-nya kita hilangin, sama series name-nya. Oke, ini harusnya sudah sesuai. Dan buat posisinya sama ini ya, setting. Oke, kurang lebih sudah sama, kita tinggal ini saja.
Nah, sudah secara otomatis dia akan isi tabelnya. Kita sudah atur nilainya dengan persennya. Kemudian buat pewarnaannya kita ganti di sini. Kita ganti pilih yang hitam. Oke. Buat ini masukin aja satu. Ya, kurang lebih ini begini dia hasilnya. Untuk nomor 5 ini tutorial cara membuat chart. Untuk soal yang ke-6 kita buka filenya dulu ya. Di sini kita disuruh buat pivot table dengan data tabel yang ada di sebelah kiri. Oke, tabel datanya sudah saya buat di sebelah kiri ini. Oke, kemudian kita akan buat pivot table. Cara membuat pivot table, pertama kita klik insert dan kita buat langsung pivot chart saja supaya langsung muncul pivot table dan pivot chartnya secara langsung. Oke, kita pilih pivot chart di sebelah max. Kemudian table range-nya kita buat dari A1 sampai ke C49. Kemudian existing-nya kita buat di sebelah sini, E1 di sheet yang ke soal 6. Oke, kemudian klik OK. Destination is not valid. Oh, oke. Ini karena oke, kita hapus, kita buat di sini. Kemudian klik OK. Lalu kita tampilkan barang, bulan, dan penjualan. Kita akan sesuaikan. Oke, saya coba atur. Oke. Kita sesuaikan dia. Ini di sini kita pindahin. Coba pindahin dia. Oke, dia kalau yang di soal tadi semua barang-barangnya ada di sebelah kolom, di bagian kolom. Berarti barangnya kita pindah dari row ke kolom. Oke, kemudian ini sudah sesuai dan buat chartnya juga sudah sesuai. Sini chartnya ya sudah sesuai. Dan kita tinggal buat pivot table yang dalam bentuk slicer. Caranya kita klik insert, kemudian pilih filter, kemudian di sini ada slicer. Kita slicer bagian barang, bulan, dan penjualan. Klik OK. Kemudian kita buat dia dalam sini buat jadi 2 kolom. Yang bulan kita buat jadi 4 kolom. Yang penjualan juga dalam 4 kolom. Oke, kita tinggal atur lokasinya jadi ke bawah lebih rapi. Kita resize ukurannya, kita sedikit perbesar. Kemudian bulan juga pindahin ke bawah. Kita resize.
serta penjualannya juga kita reset. Oke. Oke, untuk nomor 6 sekian saja caranya. Buat kurang lebihnya dan segala kata-kata yang salah saya mohon maafnya. Terima kasih.